Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi manajemen risiko proyek. Yang pertama, masuk pada problem atau masalah. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah. Kemudian masuk pada resiko. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang akan terjadinya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Selanjutnya masuk pada manajemen risiko proyek. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek yaitu perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahan bagi biaya proyek. Monitoring dan mengendalikan risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan secara manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Selanjutnya masuk pada perencanaan. Input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Teknik, planning, mapping, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, meliputi metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Yang pertama ada input yang meliputi faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Kedua, teknik yang meliputi documentation review, brainstorming, Delphi, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram atau cause effect flowchart. Selanjutnya ada output, risk register, daftar yang meliputi risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Selanjutnya masuk pada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Selanjutnya masuk pada rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plan rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Selanjutnya masuk pada kategori risiko yang meliputi risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Selanjutnya masuk pada strategi respon terhadap risiko negatif, yaitu menerima risiko dengan cara tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Selanjutnya masuk pada strategi respon terhadap risiko positif. Yang pertama ada eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Kedua ada membagi risiko, yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Itulah review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.